Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatul Maulida, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang pertama Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, akan memaparkan jurnal ilmiah filosofi pendidikan yang berjudul Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia dan relevansinya dengan kurikulum merdeka. Abstrak penelitian ini adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk identitas bangsa dan mengarahkan pembangunan nasional. Dalam konteks pendidikan, Pancasila memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk karakter generasi muda dan membangun masyarakat yang berbudaya, demokratis, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia dan implementasinya melalui kurikulum merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan konten analisis atau analisis isi dengan metode kajian studi pustaka dengan melibatkan studi literatur dan analisis dokumen. Pada pendahuluan penelitian ini, yaitu setiap negara memiliki corak pendidikannya sendiri. Pendidikan berasal dari filosofi negara maupun dari filosofi ilmu pendidikan itu sendiri. Filosofi pendidikan nasional berasal dari Pancasila, karena dalam Pancasila terkandung nilai-nilai kebudayaan nasional. Penyelenggara pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan harus menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut menurut Gunawan dan Wahyudi 2020. Namun demikian, masih terdapat banyak tantangan, bahkan ancaman yang kita temui, seperti kenakalan remaja, kekerasan, kriminalitas di lingkungan sosial kita. Singkatnya, pendidikan karakter masih terbilang minim. Untuk itu, perlu adanya tindakan dari dasar, terutama sekolah sebagai agen pendidikan setelah keluarga. Sebagai tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia dengan mengembangkan kurikulum pendidikan yang berfondasi pada Pancasila. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kajian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan konten analisis atau analisis isi. Menurut KAFI 2022, kajian studi pustaka yaitu upaya peneliti dalam menentukan bahasan penelitian. Kemudian, peneliti akan melakukan telaah teori dengan mencari beberapa informasi yang berkaitan terhadap topik penelitian dari beberapa sumber referensi seperti buku, jurnal, penelitian, tesis, dan disertasi. Terdapat 3 proses penting dalam pengumpulan data pada metode penelitian ini, yaitu editing, organizing, finding. Nah, KAFI dalam penelitian ini sumber informasi diperoleh dari beberapa jurnal ilmiah. Peneliti melakukan pencarian informasi dengan menggunakan kata kunci Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, kurikulum merdeka, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah mencari informasi dari berbagai jurnal, hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, Pancasila sebagai filosofi pendidikan. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofi pendidikan Indonesia sebagai paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan keberagaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia di tengah ancaman perpecahan dan disintegrasi dalam kehidupan berbangsa. Pancasila selain sebagai dasar negara juga memuat visi hidup bangsa yang berisi nilai-nilai luhur yang meliputi keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung persatuan Indonesia, penegakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam hidup berbangsa, serta berjuang dalam mewujudkan pendidikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Gunawan dan Wahyudi 2020, penyusunan ilmu pendidikan berawal dari filsafah pendidikan yang dipedomani oleh suatu bangsa. Berdasarkan skema tersebut, pendidikan nasional harus berpedoman dan disesuaikan dengan Pancasila. Pancasila merupakan entitas dan identitas bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai budaya yang khas. Nilai-nilai tersebut meliputi kebinekaan dan dasar moral
yang menjadi acuan fondasi pendidikan pada abad 21. Yang kedua, kurikulum Merdeka Belajar. Penyelenggaraan pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan alam. Sistem pendidikan harus terus dikembangkan sesuai dengan perubahan global. Oleh karena itu, Kemendikbud membuat program Merdeka Belajar untuk memenuhi kebutuhan pendidik di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Indonesia membuat program Merdeka Belajar dengan tujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki kualitas tinggi dan siap menghadapi tantangan yang akan datang. Menurut Kusumawati 2022, dengan mengimplementasikan nilai-nilai karakter, kemampuan berpikir serta pemikiran kreatif setiap peserta menjadi meningkat. Merdeka Belajar memiliki arti yaitu kemerdekaan berpikir bagi pelajar dan guru dengan harapan pembelajar dan guru dapat dengan leluasa mengeksplorasi pengetahuan, sikap, keterampilan di lingkungan sekitar menurut Wikan 2022. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Selain dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar seumur hayat yang berkompeten, mempunyai karakter, serta bersikap berdasarkan nilai-nilai budaya dan Pancasila. Hal demikian sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang menekankan pendidikan karakter meliputi budi pekerti dan moral pelajar dan masyarakat Indonesia. Menurut Wikan 2022, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan profil pelajar Pancasila tidak hanya diperankan oleh peserta didik saja, namun kolaborasi dan kerjasama dengan pendidik, sekolah, dan orang tua turut serta dalam kesuksesan profil pelajar Pancasila, karena profil pelajar Pancasila tidak hanya menjadi bagian dari sistem pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan masyarakat. Nah, berikut adalah gambar atau bagian dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila meliputi 6 elemen. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Memiliki beberapa poin yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua ada mandiri. Mandiri memiliki poin kesadaran akan diri dan situasi serta regulasi diri. Ketiga, bergotong royong yang memiliki elemen kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Elemen keempat yaitu kebinekaan tunggal yang memiliki poin mengenal dan menghargai budaya, komunikasi interaksi antara budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Yang kelima, ada bernaralistis, memiliki poin yang pertama, memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, serta refleksi dan evaluasi. Yang terakhir adalah kreatif, memiliki poin gagasan orisinil, karya orisinal, serta keluasan berpikir. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat pembahasan yaitu Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Dalam konteks pendidikan, Pancasila memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk karakter generasi muda dan membangun masyarakat yang berbudaya, demokratis, dan berkeadilan. Pancasila mengandung nilai-nilai kebangsaan yang mencangkup gotong royong, berkeadilan sosial, persatuan, dan kesatuan. Melalui pendidikan yang berlandaskan Pancasila, generasi muda dapat menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum Merdeka adalah salah satu upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Kurikulum ini memandang Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis dalam mengembangkan karakter siswa. Dalam kurikulum ini, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam pembentuk tujuan, strategi pembelajaran, dan evaluasi pendidikan.
Hal ini memungkinkan pengembangan siswa yang tidak hanya berkualitas akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kokoh, berkepribadian, dan berakhlak mulia. Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum merdeka dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Pertama, pengembangan kurikulum yang menekankan pembelajaran yang inklusif dan terpusat pada peserta didik dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran. Kedua, penggunaan metode pembelajaran interaktif dan partisipatif yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pelibatan komunitas dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang beragam, yang mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman nyata. Penerapan Pancasila sebagai filsafat pendidikan Indonesia dalam kurikulum merdeka diimplementasikan dalam P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang wajib dicapai oleh peserta didik, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Dengan harapan supaya peserta didik dapat menggunakan pengetahuannya dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai budaya dan karakter pada pelaksanaan sehari-hari sebagai pembiasaan dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nah, kesimpulan dari berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan, yaitu Indonesia merupakan negara yang unik dengan kekhasan manusia dan berbudayanya. Nilai kemanusiaan yang khas Indonesia meliputi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan religiulitas. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai filsafat pendidikan Indonesia karena mengandung nilai-nilai karakter, moral, dan budaya. Dengan menerapkan landasan filsafat, nilai-nilai Pancasila serta mengaitkan dengan ilmu pendidikan dapat menghasilkan suatu sistem pendidikan nasional di Indonesia menekankan nilai karakter sebagai kunci utamanya. Penyelenggaraan pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan alam. Oleh karena sistem pendidikan harus terus dikembangkan sesuai dengan perubahan global. Oleh karena itu, Kemendikbud membuat program Merdeka Belajar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar merupakan sistem pendidikan baru yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya yang mencetak pelajar berkualitas dan mampu menghadapi perubahan dan permasalahan di waktu yang akan datang dengan mengimplementasikan nilai-nilai karakter untuk mengembangkan pola pikir dan kreativitas setiap pelajar. Dalam kurikulum merdeka, dalam proses pembelajaran, guru diberi kebebasan untuk bereksplorasi dalam menyusun kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Terdapat 6 dimensi dalam memberikan penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, gotong royong, dan mandiri. Nah, daftar pustaka penelitian tersebut ditampilkan pada layar PPT berikut ini. Demikian pemaparan jurnal ilmiah filosofi pendidikan yang berjudul Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia dan relevansinya dengan kurikulum merdeka. Perlu bagi saya kritik dan saran untuk mengembangkan penelitian saya di masa depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.